Bismillah. Tafadhal Ustaz Nur Alim. Baik, Ustaz, syukron. Baik, jemaah sekalian, insya Allah kita akan mulai kajian di kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwati iman hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa diperkenankan kembali untuk hadir di majelis virtual Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Insya Allah kita akan mulai kembali kajian virtual kita setelah libur pasca Ramadan. Insya Allah di bulan Syawal kita akan mulai kembali. Mudah-mudahan spirit Ramadannya masih sama, gitu ya, semangat Ramadannya eh, masih berada di atas rata-rata begitu ya, sehingga dengan spirit Ramadan itu amal-amal yang kita lakukan di bulan Syawal dan bulan lainnya mudah-mudahan senantiasa stabil istiqomah atau bahkan mudah-mudahan meningkat, amin ya rabbal alamin. Ikhwat iman juga Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita murojaah surat Al-Insyirah, ta'awuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik, rekan-rekan ikhwat iman jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan mengkaji pada kesempatan kali ini tentang Kapital Selekta Dakwah, dan pertemuan pertama kita akan membahas tentang mengerucut pada bahasan kewajiban berdakwah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Indra Kurniawan SAG, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, jamaah dan juga Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung saja masuk pada inti dari agenda kita pada kesempatan kali ini. Pada Ustadz dipersilahkan. Ya. Syukran jazakallah Ustaz Nur Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu guru hadirin hafizakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, rizki, memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berada dalam ketaatan, dalam keadaan tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hafizakumullah, izin saya men-share ya materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tadi disebutkan Kapital Selekta Dakwah ya. Jadi yang akan kita bahas ini serba-serbi tentang dakwah. Dan ini materinya mungkin nanti sesuai permintaan dari
panitia, materinya mungkin nanti tidak langsung selesai ya dalam satu pertemuan ini, tapi mungkin dibagi nanti, entah dibagi 2 atau dibagi 3 ya. Materi tentang fiqhud dakwah ya. Tentang fiqhud dakwah. Apa sih fiqhud dakwah itu ya? Nah, ini ada istilah fikih ya. Fikih kemudian dakwah. Kan fikih biasanya tergambar dalam benak kita, fikih itu ya fikih ibadah begitu ya. Amalan-amalan ya, ibadah begitu. Nah, ini di dalam atau di kalangan para ulama sering memang digunakan istilah fikih gitu ya. Digunakan istilah fikih. Nah, fikih ini sebetulnya kalau kita lihat ada 2 makna ya, kata fikih itu. Ada fikih dalam arti atau pengertian al-fahmul mujarrad. Pemahaman yang mujarrad. Mujarrad itu artinya bisa sederhana gitu ya. Murni ya. Mujarrad itu bisa artinya murni, bisa artinya sederhana, tapi yang dimaksud di sini al-fahmul mujarrad itu adalah ya memahami sesuatu sekedarnya saja gitu ya, sekedarnya saja. Itu juga dikatakan fikih gitu. Tetapi juga ada fikih dalam arti ketika disebut kata fikih ya, itu maknanya adalah ahfahmud daqiq, yakni memahami secara daqiq secara mendalam begitu. Nah, kalau secara istilah fikih itu adalah ya ilmu yang membahas hukum-hukum syariat ya, bidang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Itu fikih gitu ya. Nah, fikih itu ada banyak gitu. Ada fikih muamalah ya, yang membahas tentang muamalah kan. Kemudian ada fikih munakahat yang membahas tentang membahas tentang pernikahan. Ada fikih salat ya, membahas tentang salat gitu. Ada fikih apa lagi ya? Banyak ya. Fikih jihad misalnya ya. Itu diistilahkan dengan fikih. Kemudian juga ada fikih sirah. Ya, Muhammad Al-Ghazali misalnya beliau menulis buku Fiqhus Sirah. Ya, yang dimaksud Fiqhus Sirah itu adalah memahami secara mendalam perjalanan hidup Nabi gitu ya. Fikih salat artinya memahami secara mendalam tentang salat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah tentang fiqhud dakwah. Nah, ini yang tentu kalau disebut diharapkan memahami secara mendalam ya tentu nggak bisa satu pertemuan ya gitu ya. Kalau memahami secara mendalam gitu. Fiqhud dakwah artinya kita memahami tentang dakwah, tentang seluk-beluk dakwah. Di sini disebutkan mengkaji tentang prinsip-prinsip di dalam dakwah. Tujuan umum, tujuan khususnya, tata caranya, tekniknya, ya, marhalah atau tahapan, bagaimana metodologinya dalam berdakwah, ya, apa problematikanya, apa tantangan, ya, hingga rahasia sukses dalam berdakwah. Pokoknya serba-serbi, kapita selekta gitu tentang dakwah. Ya, difahami secara mendalam agar kita bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat ya dengan tepat begitu ya, dengan tepat, dengan benar ya sesuai manhaj, sesuai pedoman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan fiqhud dakwah. Jadi kajian mengenai prinsip-prinsip dalam berdakwah, ya, tujuan umum dan khusus, tata cara teknik berdakwah, marhalah atau tahapan, ya, serta metodologi dalam berdakwah, kemudian problematikanya, tantangan hingga rahasia sukses dalam berdakwah. Itu kalau mau mendalam sekali, tapi kan kita nggak akan sangat mendalam. Ini baru mengenal saja ya, mengenal fiqhud dakwah tuh seperti ini, begitu. Nah, Bapak Ibu guru hadirin hafidzakumullah.
perlu kita mengetahui urgensinya. Urgensi dari fiqh dakwah. Kenapa kita harus memahami tentang dakwah? Ya. Apa urgensinya? Yang pertama, agar dai itu artinya orang yang menyeru, ya, orang yang berdakwah, memahami dakwah Islamiyah yang sesungguhnya. Ya. Jadi agar dai memahami dakwah Islamiyah yang sesungguhnya. Kan seorang dai, seorang penyeru ke jalan Allah, kalau tidak memahami fikih dakwah nanti akhirnya jadi tidak sesuai dengan tujuan gitu ya dakwahnya itu. Misalnya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat misalnya ya kepada kalau ada gitu ya, ini kalau ada, mohon maaf. Kalau ada misalnya orang-orang yang berdakwah, dai misalnya, tapi kok titik beratnya itu jadi entrepreneur, apa bukan entrepreneur, apa menjadi semacam hiburan gitu ya. Apa bahasa ininya ya. Nah, itu jadi menjadi hiburan. Tentu saja misalnya humor gitu ya, itu diperbolehkan, silakan saja, apalagi yang memang bawaannya begitu gitu ya. Tetapi kalau misalnya dakwah itu malah didominasi menjadi seolah-olah dia pertunjukan gitu ya, kemudian hanya sekedar jadi menjadi pemuas ya, pemuas para pendengar gitu ya. Nah, ini berarti belum sesuai ya, belum sesuai dengan tujuan dakwah yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi sangat penting kita memahami tentang fikih dakwah ini. Yang kedua, agar dai memahami dan mampu mengimplementasikan dakwah yang bil hikmah, ya, bil hikmah. Hikmah di sini dalam tafsir dijelaskan, hikmah di sini artinya ada maknanya bil hikmah itu dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Hikmah juga bisa diartikan bijak. Bil hikmah, dakwah yang bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Mau'izah itu kalau kata salah seorang ustadz ya, saya mendengar dari salah seorang ustadz ya, guru saya Ustadz Agus Subagio. Beliau mengatakan mau'izah itu dia adalah nasihat, tapi nasihat yang bahasa beliau nyelekit gitu ya. Nasihat yang nyelekit-nyelekit itu bukan bukan menyakiti, bukan. Maksud nyelekit di sini yang tajam gitu ya, nasihat yang tajam gitu. Tapi di sini mau idzotil hasanah, ya, nasihat yang tajam tapi ya disampaikan dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian dakwahnya itu bagaimana ya, jika perlu ini ya, jadilhum berdebat, berdiskusi, tapi billati hiya ahsan. Dilakukan dengan cara yang terbaik. Ya, bukan debat kusir gitu ya. Dalam dakwah yang sebenarnya itu mesti akan terjadi, ya. Dalam dakwah yang sebenarnya itu mesti ada terjadi dialog. Dialog bahkan tadi perdebatan, adu argumentasi. Itu dakwah yang sebenarnya gitu ya. Mengajak orang gitu. Ya, jadi bil hikmah, bagaimana kita mampu dengan fikih dakwah yang kita fahami nantinya kita bisa mengimplementasikan ya, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Nah, dengan fikih dakwah tentu ya tadi juga sudah disinggung sebetulnya ya, agar dai memahami manhaj dakwah yang benar, pedoman dakwah yang benar. Ya, ya ada dai yang karena tidak paham fikih dakwah misalnya, belum apa-apa gitu ya, warga baru tiba-tiba muncul, pas muncul langsung menyerang ya amalan-amalan yang ada misalnya di masyarakat di sekitarnya itu.
Apa yang disampaikannya mungkin benar, tetapi caranya, tahapan-tahapannya, nah ini belum sesuai. Oleh karena itu perlu fiqh dakwah. Kenapa Rasulullah misalnya kalau di dalam Sirah Nabawiyah, kenapa Rasulullah dalam berdakwah itu diawali dengan siriyah, ya? Kenapa selama 3 tahun kan, ya? Selama 3 tahun dakwah secara siriyah, secara siri, ya, diam-diam, ya, siri itu secara diam-diam, rahasia, gitu. Selama 3 tahun. Baru setelah itu ada perintah gitu, setelah 3 tahun untuk dakwah terbuka. Kenapa ketika di Makkah dakwah Rasulullah itu ketika para sahabat yang dalam kondisi lemah, ya, tidak memiliki kabilah yang melindunginya, itu disiksa, dibantai. Kenapa Rasulullah enggak memerintahkan untuk angkat senjata gitu? Ini karena apa? Fikih dakwah, ada fikih dakwahnya. Kemudian kenapa di masa di Makkah itu yang disampaikan itu ayat-ayat tentang akidah, bukan ayat-ayat tentang kemasyarakatan, tentang hukum misalnya, seperti di Madinah. Ini karena apa? Ada fikih dakwah ini. Jadi kita fikih dakwah itu melihat dari diantaranya, ya, bagaimana Rasulullah berdakwah, tahapan-tahapannya seperti apa gitu, bagaimana metodenya. Ya, nah ini, jadi dengan fikih dakwah kita akan memahami manhaj atau pedoman, ya, cara dakwah yang benar gitu. Ini pentingnya, ya, fikih dakwah, ya. Nah, Bapak Ibu guru ini kan seorang dai, ya. Kita mungkin termasuk saya, ya, bukan dai sejuta umat gitu. Bukan dai yang terkenal di medsos gitu, ya. Bukan dai yang dikenal oleh masyarakat umum gitu. Tetapi kita ini adalah dai, kita ini adalah penyeru, ya. Menjadi guru itu dai. Ya. Di sini kan banyaknya guru, ya, katanya, ya. Nah, Bapak Ibu guru ini adalah seorang dai. Ya, walaupun, ya, mad'unya atau madu itu objek dakwahnya adalah mungkin anak SD, anak SMP gitu, ya. Anak SMA gitu, ya. Tapi kita sedang berdakwah. Nah, sama sebetulnya, ya. Fikih dakwah itu dengan fikih tarbiyah itu ya sama gitu, ya. Karena tarbiyah itu juga bagian, atau pendidikan itu juga bagian dari dakwah begitu. Nah, ini pentingnya, ya. Jadi Bapak Ibu guru hadirin di sini jangan sampai misalnya ini ngapain sih ngebahas tentang fikih dakwah? Saya kan bukan penceramah gitu, ya. Saya kan bukan ustadz, ya. Nah, jangan berkomentar begitu karena nanti kita akan lihat bahwa kewajiban berdakwah, nah, ya, ini, ya, kewajiban berdakwah itu mengikat seluruh kaum muslimin, ya. Dakwah itu bukan tugas hanya, ya, bukan hanya tugas para ulama. Dakwah itu bukan hanya tugas para ustadz, bukan. Tapi dalam Islam yang namanya dakwah itu ya tugas seluruh, ya, seluruh umat Islam, meskipun nanti tentu saja dalam bab-bab tertentu, ya, itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau urusan berfatwa, ya tentu itu bukan tugas kita, ya, gitu. Kalau tugas untuk mengkaji misalnya suatu disiplin ilmu tertentu, ya tentu itu bukan tugas kita. Tapi dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas kita semua, ya. Tanpa terkecuali seorang muslim, seorang mukmin, ya, yang melihat kemungkaran, ya, maka dia harus melakukan perubahan gitu, ya, terhadap kemungkaran yang ada. Nah, Bapak Ibu guru dan hadirin hafidzakumullah, prinsip dari dakwah pertama yang harus kita pahami, ya, prinsip dalam dakwah Islamiyah, ya, inti dari dakwah Islamiyah itu entah wadah kita apapun, ya. Nah, Bapak Ibu guru mungkin menjadi anggota Al-Irsyad nih misalnya gitu, ya. Al-Irsyad Al-Islamiyah. Intinya sama. Itu intinya sama.
Al-Irsyad, mau Muhammadiyah, mau Nahdlatul Ulama atau ormas-ormas Islam yang ada, kalau dia berdakwah sebetulnya atau seharusnya ya yang namanya dakwah Islamiyah itu adalah seruan kepada risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu dari Allah, ya, dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Jadi inti dakwah itu adalah seruan kepada risalah terakhir, ya, kepada Islam maksudnya. Seruan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, berupa wahyu Al-Quran, ya, dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Kalam yang bernilai mukjizat, ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, ya, kepada banyak orang, dan membacanya bernilai ibadah. Ini prinsipnya. Dakwah Islamiyah ini yang menyeru kepada Al-Quran, menyeru kepada sunnah sebagai penjelasan dari Al-Quran itu, begitu ya. Prinsipnya dakwah itu mengajak. Siapa yang mengajak kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul, maka dia sedang berdakwah. Ya. Dan prinsip dakwah itu. Kalau gitu, ketika kita berdakwah itu menyerunya hanya sekadar menyeru kepada organisasi, ya berarti sudah agak melenceng ini gitu ya. Kalau hanya sekadar menyeru kepada organisasi. Organisasi itu hanya wadah, ya. Dia itu hanya sarana saja, sarana kita untuk berdakwah menyeru kepada orang, ya. Al-Irsyad Al-Islamiyah dia punya mabda, ya. Nah, itu yang konsep dalam dakwah, ya, bagaimana untuk memperbaharui pemahaman umat. Misalnya umat perlu disadarkan tentang yang dasar hukum Al-Quran dan Sunnah, kan gitu ya. Perlu disadarkan tentang akhlak gitu, ya, perlu disadarkan tentang musawah gitu misalnya, prinsip kesamaan dan lain sebagainya gitu. Tiap organisasi dakwah itu punya konsep-konsep di dalam dakwah, tapi intinya, prinsipnya, ya, organisasi apapun dalam dakwah itu ya seruannya adalah seruan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, ini tentang prinsip dakwah, ya. Nah, sekarang kita kenal apa sih dakwah itu. Kita sering dengar kata dakwah, ya. Nah, dakwah itu secara bahasa an-nida, memanggil, ya. Jadi makna dakwah itu artinya an-nida, memanggil. Kemudian yang kedua ini secara bahasa ad-du'a ila syai', menyeru atau mendorong kepada sesuatu. Jadi memanggil, menyeru orang, ya, doa, ya, doa itu kan artinya, doa itu artinya kita menyeru, memanggil Allah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ad-da'wat ila qadiyah, ya. Ajakan kepada sebuah perkara, qadiyah, ya, sebuah perkara, sebuah qadiyah itu hampir sama dengan asyai', ya, perkara-perkara gitu. Baik itu hak, sesuatu yang benar, maupun batil. Nah, jadi ad-da'wat ila qadiyat. Nah, ini dakwah itu ada dakwah yang hak, ada dakwah yang batil. Jadi dai itu ada dai yang al-haq, ada dai yang batil. Ada orang yang memanggil-manggil, menyeru kepada kebaikan, ada yang memanggil, menyeru kepada kebatilan, gitu. Ya. Kan ada tuh kayak sekarang nih kita lihat orang Israel itu, ya, di kalangan Israel, saya lupa namanya itu. Ada orang yang pinter bahasa Arab, orang Israel, kemudian di depannya kalau lagi ngomong tuh di videonya itu ada Al-Quran gitu, ya, ada kitab hadis gitu. Kemudian dia dengan gaya bahasa, dengan bahasa Arabnya yang fasih gitu, kemudian mengkritik
orang-orang yang sedang melakukan perlawanan gitu di Palestina gitu ya. Nah, itu contoh dakwah, tapi dakwahnya dakwah batil gitu. Dakwah batil. Jadi apakah Islam kan gitu di antara kalimat itu, ini luar biasa nih orang ya, tipu dayanya gitu. Apakah Islam tuh seperti itu dia ketika mengkritik mengkritik ceritanya ya, mengkritik kepada perlawanan gitu. Dianya nggak sadar ya, dia udah membantai gitu. Membantai sampai lebih dari 50.000 orang gitu kan. Ya, nah itu dakwah tuh dia. Tapi dakwahnya dakwah batil gitu. Jadi Bapak Ibu guru ketika di sekolah tuh mengajar itu sedang dakwah ya. Kalau kita lihat secara bahasa, kita ini hakikatnya sedang berdakwah. Bapak Ibu guru itu, apalagi guru agama itu ya di sini. Ustadz di sini gitu. Apalagi gitu. Nah, kemudian secara bahasa dakwah itu ad-doa, yaitu memohon atau meminta ya. Nah, kata dasarnya sama ya, doa itu dengan dakwah itu kata dasarnya sama. Ad-doa, memohon atau meminta begitu. Bahkan ada makna lain itu undangan. Ya, itu ya. Undangan. Dakwah itu undangan. Bahkan gini, ketika disebut dakwah, kata dakwah di masa lalu atau di kalangan bangsa Arab itu biasanya yang dimaksud dengan dakwah itu mengundang orang ya, mengundang orang ke rumahnya, kemudian disediakan makanan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dakwah. Makanya Rasulullah juga ketika awal dakwah ya, kalau Bapak Ibu guru lihat ya, mereview kembali gitu ya, lihat bagaimana di Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum kerabatnya yang terdekat, itu kan Rasulullah mengundang makan ke rumahnya. 40 orang tuh. 40 orang dari kaum kerabatnya diundang makan. Setelah makan barulah Rasulullah bicara. Memperkenalkan dirinya, risalah ya, risalah atau misinya, yakni beliau sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian beliau memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul ya, dan seterusnya kan gitu dalam riwayatnya itu bagaimana Rasulullah berdakwah itu awalnya mengundang makan gitu ya. Ini salah satu metode dalam dakwah tuh ya. Kita ingin ngedakwahin orang di kampung kita, undang aja ke rumah, makan-makan. Nah, di situ kita sampaikan gitu ya. Ini metode kalau dakwah di tengah-tengah masyarakat ya. Dan di awal begitu, pada awalnya. Yang disebut dakwah itu ya memang undang orang, ada makanan, lalu kita di sana kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kita gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dakwah ini adalah kewajiban yang sangat berat. Nah, ini kalimat yang saya kutip ini dari tafsir fi Dhilalil Quran ya, Said Qutb ya. Said Qutb ini orang yang fotonya nampak ini. Ini sebelum beliau dibawa mau dihukum mati ini ya, beliau itu. Kata beliau nih, lihat ungkapannya ya. Barang siapa menganggap ringan kewajiban dakwah ini, ketahuilah ia merupakan kewajiban yang dapat mematahkan tulang punggung dan membuat orang gemetar. Maka ia tidak akan bisa dilaksanakan secara kontinu kecuali atas pertolongan Allah. Ia tidak bisa dipikul kecuali atas bantuan Allah. Dan tidak bisa seseorang teguh di atasnya, di atas jalan dakwah itu, kecuali dengan keikhlasannya. Orang yang berada di jalan ini, siangnya berpuasa, malamnya menunaikan sholat, dan ucapannya penuh zikir. Hidup matinya untuk Allah, Tuhan semesta alam yang tiada sekutu baginya. Nah, ini coba perhatikan ya, Bapak Ibu guru sekalian, perhatikan gitu kalimat ini. Ini kalimat yang keluar ya dari lisan seseorang yang sudah memahami ya, sedikit banyak sudah memahami tentang apa itu dakwah.
Ya, apa itu dakwah? Sehingga kalau kita sebagian dari kita mungkin ketika disebut dakwah, wah enak, jadi penceramah, jadi ustadz, apalagi kalau sudah terkenal, ya, wah apalagi dengar-dengar, wah ya, para ustadz itu tidak kalah sama artis-artis bayarannya. Nah ini ya, ini ketika dakwah itu dipahami hanya sekadar ya entertainment, pertunjukan. Ya. Tapi ketika kita memahami hakikat dakwah yang sebenarnya, lihat kalimatnya seperti ini. Ya. Dakwah ini merupakan kewajiban yang dapat mematahkan tulang punggung dan membuat orang gemetar. Kenapa? Karena dakwah ini pasti akan menghadapi dakwah yang sesungguhnya menyeru orang kepada, kalau hanya menyeru orang kepada kebaikan biasanya ngajak orang sholat, ngajak orang ayo kita sholat yuk, sholat itu kewajiban, itu mungkin tidak terlalu berat. Tetapi ketika sudah masuk ke nahi mungkar, mencegah kemungkaran, nah di sini ini mungkin yang dimaksud oleh Said Qutb, kewajiban ini dapat mematahkan tulang punggung dan membuat orang gemetar. Karena kalau orang sudah berani nahi mungkar, biasanya akan banyak dibenci. Ya, misalnya di lingkungan kerja korup semua. Misal ya, di lingkungan kerja korup. Lalu kita ngomong untuk memperbaiki itu, menyampaikan, menasehati mereka untuk tidak berbuat korup. Nah, kebayang kan akan terjadi seperti apa? Sama pimpinan kita akan di blacklist misalnya. Kemudian kita bisa jadi juga akan dikeluarkan dari tempat kerja kita. Nah, inilah dakwah yang sebenarnya gitu. Atau tingkatan yang tinggi gitu ya. Kalau hanya sekedar ngajak orang, menasehati orang, ngajak kepada kebaikan, mungkin orang nggak akan terlalu terusik gitu. Tapi kalau sudah nahi mungkar, ya, man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, falyughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu ya, merubah dengan tangan, ya, fabilisani, maka dengan lisannya dia harus ngomong. Fa'ilam yastati, juga tidak mampu ngomong juga gitu ya, nggak berani ngomong juga karena banyak resiko. Fabiqalbi, kata Rasulullah, maka dengan hatinya diingkari kemungkaran itu. Tapi kata Rasulullah, kan kita sudah tahu hadisnya, wadzalika ad'aful iman. Tapi itu adalah tanda selemah-lemahnya iman. Kalau hanya sekedar mengecam dalam hati, mengecam kemungkaran dalam hati, wadzalika ad'aful iman. Itu adalah ciri selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi ya kalau kita mau mengukur Bapak Ibu ya, keimanan kita, ya lihat saja di antaranya ya, di antaranya. Ini bukan segalanya, tapi di antaranya adalah kita berani nggak nahi mungkar. Kita berani nggak berdakwah, kemudian mengambil resiko di situ. Ya. Ya. Nah ini. Ya. Jadi kita bisa merasakan dari ungkapan Said Qutb ini, dakwah adalah kewajiban yang dapat mematahkan tulang punggung dan membuat orang gemetar. Maka dia tidak bisa dilaksanakan secara kontinu kecuali dengan pertolongan Allah. Dakwah itu nggak akan berjalan kalau tidak ada pertolongan Allah. Ya, dia tidak bisa dipikul karena berat. Beban dakwah itu berat sebetulnya, ya, kecuali atas bantuan Allah. Dan tidak bisa seseorang itu teguh di atas jalan dakwah, terus berdakwah, kecuali kalau ikhlas. Gitu. Ya. Kalau mohon maaf, kalau misalnya dakwahnya hanya sekedar entertainment, ya saya pernah mendengar ya, ada, ya saya nggak akan menyebutkan namanya, lagian saya juga nggak tahu ya, cuma diceritakan, ada sih disebutkan, cuman saya lupa namanya dan saya udah nggak usah nyari-nyari lagi.
Itu pernah ada orang ketika diundang, dia minta diundang ceramah gitu ya, seorang ustadz. Dia minta apa istilahnya itu uang uang jadinya gitu ya. Itu 5 juta gitu. Itu baru uang untuk ininya, uang awal gitu ya. 5 juta berarti kan dia masih minta nanti sisanya gitu. Ya ini bukan dakwah yang sebenarnya seperti ini gitu ya. Tentang masalah apakah seorang ustadz boleh menerima, itu masalah fikih, nanti ada lagi beda lagi gitu. Tapi kalau orang sudah dari awal seperti itu gitu, rasa-rasanya kok gimana gitu ya. Gitu ya. Ya dakwah itu ya jadi tadi saya sebut ya, jadi sebagai seolah-olah seperti entertainment. Seorang dai itu hampir tidak ada bedanya dengan seorang artis misalnya gitu, yang ada job-jobnya gitu ya. Dapat job untuk main di film ini, dapat job itu seperti itu nantinya gitu ya. Adapun ketika misalnya tidak mendapatkan keuntungan gitu ya, itu jadi beda gitu ya. Nah ini jangan sampai ini. Jadi pahami ini ya, pahami ini tentang dakwah ini. Ini saya menyebutkan tentang yang tingkat tingginya ini ya. Tapi kan kalau kita mah di sekolah nih, Bapak Ibu guru banyak, lebih ringan ya. Dakwah di sekolah ke anak-anak, mungkin ke orang tua gitu ya, orang tua siswa gitu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu juga dakwah. Ini saya sedang menyebutkan kepada dakwah yang tingkatannya memang sudah berat begitu ya. Ungkapannya seperti ini ya. Said Kutub gitu. Nah, jadi kenapa berat? Ya, kenapa berat tadi disebutkan? Karena dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang kita maksudkan itu adalah membangun masyarakat Islam. Ya. Membangun masyarakat Islam. Memperbaiki masyarakat Islam. Lihat bagaimana Al-Irsyad gitu ya. Al-Irsyad berdiri sudah sejak lama. Gitu ya. Atau organisasi yang lainnya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu. Itu kemudian Persis, Persatuan Islam kan berdiri sudah lama dan terus menerus tuh ada regenerasi dalam dakwahnya itu. Karena apa? Karena dakwah yang dimaksud bukan hanya sekadar kita menyampaikan, tapi dakwah itu adalah bagaimana membangun masyarakat Islam, bagaimana memperbaiki masyarakat Islam, bagaimana memelihara kelangsungan dakwah di kalangan yang telah berpegang kepada kebenaran. Bagaimana dijaga nih orang yang sudah sadar dengan Islam itu dijaga. Orang-orang yang sudah hijrah itu dijaga dengan apa? Dengan dakwah. Karena al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Jadi namanya dakwah terus-terus gitu. Bahkan kepada orang yang sudah sadar ya, bahkan bisa jadi kepada sesama dai, dakwah dalam arti memberikan nasihat itu perlu. Penting itu terus menerus. Karena iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya kalau yang tahu saya gitu ya, yang kenal saya gitu ya, itu saya itu paling sering menyempatkan waktu untuk ngirim nasihat, ngirim apa gitu di grup-grup WA itu. Kenapa? Kenapa saya lakukan itu? Ya nggak peduli ada orang yang senang atau enggak gitu, tapi kenapa? Karena nasihat itu penting. Untuk mengingatkan orang ya, untuk mengingatkan orang, mengingatkan sesama dai tentang tujuan dakwah itu apa gitu. Itu penting gitu ya, apalagi ke masyarakat juga memberikan nasihat gitu. Itu penting karena memang dakwah yang kita maksudkan itu selain membangun masyarakat Islam, ini kan berat, membangun masyarakat Islam, memperbaiki kondisi masyarakat Islam, kemudian memelihara kelangsungan dakwah ya gitu, memelihara kelangsungan dakwah. Ini para dai juga harus didakwahi, harus dinasehati gitu ya. Guru-guru nih, kenapa diadakan Al-Irsyad mengadakan taklim virtual seperti ini? Ini dalam rangka menjaga ya, menjaga nilai-nilai dakwah ini jangan sampai luntur gitu. Disadarkan Bapak Ibu guru ya, disadarkan, diingatkan bahwa Bapak Ibu guru itu di sekolah Al-Irsyad itu bukan sekedar ini saya sedang kerja ini sebagai seorang guru di SD Al-Irsyad, di SMP Al-Irsyad ya.
Udah saya pokoknya profesional bekerja. Bukan hanya begitu. Ini harus dimunculkan ya, dimunculkan dalam benak Bapak Ibu, dalam pikiran Bapak Ibu itu bahwa Al Irsyad itu punya visi kan. Al Irsyad itu punya misi gitu. Misinya misi dakwah. Visi dakwah gitu. Mendirikan sekolah itu bukan hanya sekadar Al Irsyad kemudian berkontribusi dalam pendidikan tok gitu, bukan, tapi ingin mewarnai gitu. Al Irsyad itu ingin mewarnai dengan visi misinya, mabda yang diperjuangkannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu juga ya harus membingkai gitu ya. Ketika kita sedang mengajar ini, kita sedang berdakwah nih gitu ya, berdakwah gitu ya, sedang menyeru orang, mengajak orang kepada kebaikan begitu. Nah, ini tentang kewajiban dakwah. Tadi sudah disinggung ya, tentang kewajiban dakwah. Ini saya ingin menegaskan, di antaranya ini yang menjadi dalil, yang menjadi pijakan ya, yang menjadi pijakan, ayatnya yang menjadi pijakan bahwa kita ini atau kewajiban dakwah ini adalah merupakan kewajiban kita semua. Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas. Yang dihadirkan, dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ini kuntum khaira ummatin. Kalian ini umat yang terbaik. Kalau ketika ayat ini turun, yang dimaksud adalah para sahabat. Ya, para sahabat Rasulullah SAW, masyarakat Islam di generasi awal, itu yang dimaksud dengan kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah umat terbaik. Tetapi, kata para ulama, siapa saja yang berusaha meniti jalan seperti generasi yang terdahulu, yakni melakukan dakwah, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka dia pun menjadi khairu ummah gitu. Umat Islam di masa ini pun bisa menjadi khairu ummah kalau dia melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini satu ya, ini Quran surat Ali Imran ayat 110. Berikutnya ini Quran surat masih Ali Imran nih ya. Ali Imran, masih Ali Imran juga. Ayat 110-nya. Walatakum minkum ummatun. Hendaklah ada di antara kalian itu ummatun, sekelompok orang. Yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada, menyeru kepada khair, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf, ya, perbuatan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah dari hal yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, berkenaan dengan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat, sekelompok orang yang menunaikan perintah Allah untuk berdakwah kepada kebaikan, ya, dan ya, untuk kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, sekalipun dakwah itu wajib pula bagi setiap individu muslim. Jadi dakwah ini menjadi tugas seluruh individu muslim, tapi memang harus ada orang yang punya fokus gitu ya, punya fokus untuk melakukan kegiatan dakwah. Ya, Bapak Ibu diantaranya adalah mereka-mereka yang tafarrug, yang fokus, yang menyediakan waktu untuk berdakwah gitu di
di sekolah gitu. Di sekolah yang didakwahinya ya anak-anak gitu ya. Gitu, diajari kebaikan-kebaikan, diajarkan ilmu, itu sedang berdakwah gitu. Nah, jadi dakwah ini tugas seluruh individu ya, tapi memang harus ada orang yang khusus ya. Tafarrug, menyediakan waktunya untuk khusus melakukan kegiatan-kegiatan dakwah gitu ya. Berikutnya ini slide terakhir karena waktunya hampir habis ya. Nah, ini terakhir ya untuk bagian pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fenomena umat saat ini, kita melihat bagaimana terjadi perpecahan politik, ya, fanatisme golongan, kemudian terjadi perebutan jabatan, perebutan kepemimpinan, kemudian tumbuhnya pertentangan keagamaan antar madhab, antar kelompok. Kemudian di sisi lain kita melihat bagaimana banyak orang ini berpaling dari nilai-nilai kitabullah, dari Al-Quran, berpaling dari nilai-nilai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita melihat kejumudan, jumud itu artinya beku ya, kebekuan, jumud, fanatisme terhadap pendapat, senang sekali berdebat ya, gitu, dalam berbagai hal debat itu yang dikedepankan gitu ya. Kemudian banyak di sisi lain kita melihat fenomena umat ini ada yang tenggelam dalam berbagai kemewahan ya, bersenang-senang ya, berada dalam berbagai macam mengejar-ngejar kenikmatan dunia, suka bersantai-santai, melampiaskan syahwat, mengabaikan ilmu pengetahuan ya. Kemudian mereka ini lengah ya, lengah terhadap kekuatan musuh. Ini fenomena yang kita lihat ya. Ini mengharuskan kita ini punya tumbuh kesadaran di dalam diri kita untuk kita turut serta dalam dakwah. Ya, melihat fenomena-fenomena seperti ini sudah sepantasnya kita nih Bapak Ibu ya, sudah sepantasnya kita semua ini punya perhatian, punya kesadaran kepada dakwah, aktivitas dakwah. Kita lakukan apa yang kita bisa untuk menyadarkan umat ini. Jangan sampai mereka ini terjerumus kepada perpecahan, fanatisme ya. Kemudian perdebatan, pertentangan antar mazhab dan lain sebagainya. Apalagi ini ya, tenggelam dalam kemewahan, kenikmatan, santai-santai, hedonisme ya, melampiaskan syahwat. Tapi ilmu pengetahuan diabaikan. Nah, ini kan nggak mudah melakukan ini semua, nggak mudah. Tapi harus dilakukan ya. Oleh siapa? Ya oleh kita yang sudah sadar terhadap fenomena ini gitu ya. Kita semua ya, tugas kita semua. Kita bekerja sama, bersatu padu untuk melakukan tugas perbaikan ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung ya dengan pembahasan lain terkait dengan Kapita Selekta dakwah ini ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair atas pemaparannya terkait gambaran umum barangkali di pertemuan pertama ini tentang fiqhud dakwah, itu mendalami seluk-beluk tentang dakwah, cara dakwah, kemudian tadi sampaikan banyak tentang dakwah itu mengikat. Nah, ini perlu untuk kita pahami bersama bahwa ternyata dakwah itu tidak semengerucut itu gitu, bahwa dakwah itu ternyata luas, mengikat seluruh orang muslim termasuk
kita semua diri masing-masing adalah dakwah gitu ya, mungkin dengan jalan dan kapasitasnya masing-masing. Baik, Fadol, mungkin dari jamaah sekalian barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang disampaikan, materi yang kita kaji pada kesempatan kali ini, dipersilahkan. Boleh langsung berkomunikasi atau lewat obrolan juga dipersilahkan. Sudah Persilahkan cukup, barangkali jamaah. sudah cukup kayaknya. Tapi silakan kalau ada silakan. Kalau Kalau ada ada yang tanggapan juga boleh, ada tanggapan, yang komentar. tanggapan, ada yang menanggapi, mangga boleh. Kolom chat ada pertanyaan, Ustaz Oh Duralim. iya, enggak Ustadz Enden, enggak. Baik, barangkali itu Ustaz, mungkin Mic-nya, ada mic-nya yang Ustadz. ditanyakan. Ya. Mic-nya masih. Itu pertanyaan yang dari chat, mengapa Baik, Said Kutub dihukum mati, itu pertanyaannya yang dari chat. Oh ayo Ustaz, dari obrolan iya mengapa iya. Said Kutub dihukum mati. Kenapa Said Kutub dihukum mati? Wah ini ceritanya panjang nih. Tadinya saya Iya saya skip dulu, barangkali ada yang ingin bertanya tentang materi gitu ya. Kalau iya, tapi belum ya ada, tapi barangkali nggak mungkin apa-apa, bisa nggak dijawab dulu apa-apa, yang ini gitu. nggak apa-apa. Ustaz, ada yang bertanya dulu, Ustaz. Ada Oh yang iya, mangga bertanya. silakan. Mangga, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan, off mix ya, off mic, off video. Ya, pertanyaan gini, Ustadz. Kapan kita sebagai pendakwah, kan tadi kalau kita melihat kasus yang orang Muslim di Palestina, kemudian dia bawa ayat Quran, dikatakan sebagai dakwah yang tanda kutip tadi ya, seperti itu. Nah, kapan kapan melihat objek dakwah itu, ketika kan saya kira mungkin orang yang mengatakan seperti itu objek dakwah kita gitu ya. Kapan kita menganggap bahwa itu mungkin dia nggak ngerti deh gitu. Ah, gitu Ustaz. Kapan seperti itu? Kapan kemudian kita menghukumi eh, orang yang tadi itu sebagai dakwah yang batil begitu? Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks yang lebih besar, katakanlah sebagai dai, kemudian aktivitas kan kita banyak ya, ada dai, ada ekonom, ada politisi dan lain sebagainya gitu. Nah, tindakan-tindakan kita kan mungkin di dalam sektor-sektor tersebut itu dibagi atas yang apa, yang akidah, yang kemudian itu masalah furu, kemudian itu masalah strategi saja, itu masalah taktik saja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seringkali kan kita kita menganggap menganggap satu kebijakan seseorang, katakanlah di non golongan kita begitu ya, non golongan kita itu sebagai yang apa namanya, kayaknya ini kaitannya sama akidah deh. Di satu sisi lain ini kayaknya masalah strategi doang ya. Jadi kalau kaitannya sama strategi atau taktis, kita lebih lebih santai gitu ya. Tapi kadang kan ini masalahnya pandangan setiap orang itu berbeda. Ada yang menganggap itu sebagai yang strategis, itu yang taktis, atau ada yang menganggap itu akidah dan seterusnya seterusnya. Contoh kasus. Misalkan kalau kalau kasus ini mohon maaf, agak agak sensitif mungkin ya. Masalah Syiah. Nah, Syiah. Saya melihat Syiah ini kan kalau di konteks kita itu masalah akidah, tapi di konteks orang umum itu adalah masalah furu'iyah. Karena saya cek itu teman-teman itu masih menganggap furu'iyah. Jadi kita mau mendebat gimana pun susah juga gitu kan, karena logika logika di mereka seperti itu. Kasus yang lain misalkan masalah politik gitu ya, masalah politik. Satu sisi ada satu eh, partai yang menganggap koalisi itu adalah bagian strategis gitu. Tapi di sisi lain masyarakat menganggap itu adalah eh, masalah akidah, karena pemerintah yang sebelah sana eh, apa namanya, Togut. zolim gitu. Padahal dalam konteks konteks apa ya, konteks orang yang mungkin paham itu ada strategi, mungkin strategi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini gimana saat memecah-mecah itu, sehingga sehingga akhirnya kita ini jadi lebih, oh ternyata itu masalah furu ya. Ya, Oh ternyata ini masalah
strategi taktis aja ya. Oh, ternyata masalah. Gimana tuh Ustaz? Sehingga saya dan teman-teman yang lain atau pun hadir yang di sini akhirnya lebih lebih apa ya? eh, Kan dakwah ini kan tadi ya bukan memukul tapi ini ya mengajak dan seterusnya kan kalau nggak salah ada kalimat yang demikian gitu. Itu aja mungkin Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya. Ya, ya. Langsung nih, Ustadz Nur Alim. Apa Ustaz? Ya. Ditanggapi juga. Ini yang mana dulu? Ini dua-duanya langsung jawab atau? Semangat Ustaz. Ya, kalau ringkas saja ya menjawabnya. Yang pertama tentang Said Kutub ya. Said Kutub kenapa dihukum mati? Beliau itu dihukum mati oleh pemerintah Mesir karena dituduh akan melakukan upaya upaya pemberontakan gitu. Padahal kalau kita baca atau paling tidak yang sumber-sumber yang saya baca menyebutkan beliau itu ya sedang berdakwah, sedang membina para pemuda, membuat grup-grup pembinaan, mengkaji tafsir, mengkaji hadis dan lain sebagainya gitu. Tapi karena kan di Mesir itu ada organisasi yang pada saat itu dilarang, ya pada saat itu dan sekarang juga dilarang lagi, gitu ya. Organisasi Ikhwanul Muslimin. Nah, sejak tahun 48 itu kan karena terlibat dalam atau pernah terlibat dalam perang di Palestina. Setelah itu mereka dalam perang di tahun 48 itu tiba-tiba ditarik mundur, ya Mesir menarik mundur pasukan sukarelawan Ikhwanul Muslimin ini atas desakan Amerika, Inggris waktu itu, dan setelah itu ya entah ini konspirasi atau seperti apa, intinya kemudian tiba-tiba dituduhlah Ikhwanul Muslimin ini akan melakukan pemberontakan. Ini tahun 48 ya. Kemudian akhirnya pemimpinnya Ustadz Hasan Al-Banna itu dibunuh, ditembak, dan setelah itu organisasinya itu dibubarkan. Nah, kemudian tahun 60-an Said Kutub itu dia mau menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan dari Ikhwanul Muslimin. Karena ini organisasinya sudah dilarang gitu ya, dibekukan atau bahkan dibubarkan gitu. Nah, kemudian dia ya melakukan kegiatan-kegiatan secara sembunyi-sembunyi gitu. Karena situasi dan kondisinya kenapa sembunyi-sembunyi itu. Nah, ini kemudian dianggap sebagai menghidupkan kembali Ikhwanul Muslimin dan akan melakukan pemberontakan. Tuduhannya seperti itu. Yang ini hingga di pengadilan sampai sebelum diputuskan beliau dihukum gantung itu, beliau menolak gitu bahwa apa yang dilakukannya ya dalam rangka sedang berdakwah gitu ya. Kalaupun diadakan secara sembunyi-sembunyi itu tidak lain karena ada larangan kan gitu ya, larangan. Sedangkan aktivitasnya sendiri ya dibuktikan dengan mereka hanya mengkaji agama dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ceritanya panjang lah gitu. Tapi intinya kemudian beliau setelah itu karena dianggap berbahaya kemudian dihukum mati oleh pemerintahan Mesir. Itu ya kenapa Said Kutub itu dihukum mati. Nah, kemudian yang kedua, ini memang salah satu problematika kita ya. Tadi siapa yang bertanya tadi saya lupa ya, nggak mencatat. Ini salah satu problematika kita umat Islam saat ini. Yakni yang saya maksud problematika itu adalah umat Islam itu belum memahami ya mana dalam agama ini ya mana yang furu, mana yang usul gitu. Mana yang perkara cabang, mana yang perkara pokok gitu. Mana yang qat'i di dalam agama, qat'i itu artinya sesuatu yang baku di dalam agama gitu ya. Dan mana yang yang sifatnya multitafsir gitu. Hal-hal yang sifatnya multitafsir yang di sana sangat terbuka sudut pandang dan kemudian ijtihad di situ. Kan begini, kenapa terjadi pertikaian-pertikaian di dalam misalnya di dalam agama itu sebetulnya akarnya di sini.
ketidakpahaman terhadap mana usul, mana furu gitu ya. Mana usul, mana furu. Mana yang qat'i, mana yang dhonni. Nah, ada istilahnya ya. Dhonni itu perkara-perkara yang memang multitafsir dalam agama. Dan jangankan zaman kita sekarang, di zaman Rasulullah saja para sahabat berbeda pendapat, Rasulullah masih hidup. Gitu. Saya ingatkan ya dengan hadis yang tentang sholat asar ya, perintah Rasulullah untuk tidak sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Masih ingat ya itu hadis itu. Nah, itu bagaimana para sahabat berbeda pendapat. Itu dhonni, karena itu perkara dhonni gitu. Bukan perkara qat'i. Kalau sholatnya qat'i, sholat asarnya qat'i. Tetapi kapan sholat asarnya menjadi dhonni? Karena sahabat ada yang memahami bahwa itu adalah maksud Rasulullah ketika menyebutkan jangan sholat asar. Kalau nasnya jelas, nas letterleknya jelas. Jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Nasnya jelas, kalimatnya jelas. Jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Maaf. Jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Kan nasnya jelas. Tetapi kenapa para sahabat di tengah jalan ketika datang waktu sholat itu, kemudian ada yang sholat asar di jalan? Karena dia memahami bahwa nas atau kalimat yang disampaikan Rasulullah itu ada maksud tujuannya. Tujuan Rasulullah memerintahkan jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah itu makna ya di balik kalimat itu adalah kamu segera sampai di benteng Bani Quraidah kalau sudah dan sholat asarnya nanti di sana di benteng Bani Quraidah. Itu makna yang tersembunyinya. Sehingga ada yang walaupun nasnya jelas jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah, tapi sholatnya malah di jalan gitu kan. Terpecah dua kan para sahabat. Ini karena apa? Dalam nas itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Itu kalau dalam masalah nas, memahami nas gitu ya. Gitu. Fikih nusus. Nah, disebutnya kan fikih nusus. Ya, fikih tentang nas-nas gitu. Nah, begitupun apalagi dalam politik. Apalagi dalam jihad ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat khusus gitu ya. Seharusnya kita itu bisa berhusnudzon. Misalnya kalau mungkin yang dimaksud tadi kasus para pejuang Palestina ya, Muqawamah yang menerima bantuan dari Syiah misalnya, bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Padahal Syiah, apalagi kalau Syiah Imamiyah ya, ini kalau Syiah Imamiyah, karena mayoritas sekarang Syiah Imamiyah. Apalagi kalau Syiah Imamiyah gitu. Apalagi kalau Syiah Ismailiyah gitu. Wah, ini bahasan khusus lagi ya, Ustadz Nur ya. Itu sudah jelas. Kalau dilihat, kalau kita memahaminya atau melihatnya dari sisi akidah itu sebuah penyimpangan. Tapi penyimpangan yang sangat luar biasa gitu. Tapi ketika ini dalam konteks jihad, ya, dalam konteks kita bekerja sama untuk memusnahkan musuh, melawan musuh. Nah, tentu secara akidah mah nggak ada tolerir gitu. Tapi dalam hal meminta bantuan, memanfaatkan pihak-pihak yang bukan Islam gitu ya. Karena ulama berbeda pendapat juga tentang Syiah ini. Apakah Syiah ini ahlul bid'ah saja ataukah Syiah ini dia sudah keluar dari Islam? Ini ulama, ya saya harus jujur mengatakan di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang masalah itu gitu ya. Nah, dalam bab meminta bantuan kepada non muslim, nah di sini diperlukan ininya, fikihnya. Kita harus memisahkan, orang jangan serta merta gitu ya, bekerja sama dengan Syiah, menjalin hubungan dengan Syiah, maka dia mendukung Syiah. Belum tentu. Arab Saudi aja nih baru-baru ini beritanya kan menjalin hubungan dengan Syiah, kerajaan Arab Saudi. Apakah dengan begitu dianggap bahwa kerajaan Arab Saudi sudah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oh enggak. Karena itu dalam bab politik gitu. Dalam bab politik hubungan antar negara. Kita harus memisahkan antara dia sebagai komunitas akidah gitu ya, dengan dia sebagai komunitas dalam hubungan internasional sebagai sebuah negara gitu.
Ini harus beda ininya, penyikapannya gitu ya. Gitu. Walaupun kita pun melihat misalnya ada di kalangan mukawamah misalnya kritik ya yang bisa kita sampaikan kepada kalangan mukawamah. Tapi ini bukan tempatnya lah kita terlalu mendetailkan tentang masalah itu gitu ya. Rasulullah SAW misalnya, saya kasih contoh. Rasulullah SAW selama dakwah di Mekah mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Abu Thalib itu muslim atau masih musyrik? Nah, hingga yang saya tahu ya, beliau itu sampai akhir hayatnya ya masih dalam keadaan musyrik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika di Mekah itu pernah menerima perlindungan atau himayah dari Ibnu Dughunnah, seorang musyrik. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Mekah mentok, kemudian beliau pindah ke Taif, ya berdakwah ke Taif, ternyata ditolak juga. Mau datang lagi ke Mekah, itu minta perlindungan kepada 3 orang musyrik. 3 orang musyrik loh ya, bukan 3 orang muslim. 3 orang musyrik. Tapi musyrik yang bagaimana gitu? Mereka yang netral-netral aja. Dari 3 orang itu, yang dua menolak dengan halus karena dia sudah ada kesepakatan hubungan dengan pihak-pihak lain ya yang tidak memungkinkan kemudian menolong Rasulullah SAW. Akhirnya Mut'am bin Adi, ya kan? Mut'am bin Adi kemudian mengumumkan, wahai orang Quraisy, Muhammad berada dalam jiwar saya, dalam jaminan saya, ya jaminan perlindungan. Maka Rasulullah itu memanfaatkan itu gitu. Apakah berarti Rasulullah itu tidak punya wala wal baro? Oh ini apa lagi ya nanti dibahas ya. Tidak punya wala, tidak punya baro kepada kemusyrikan, tidak menolak kemusyrikan dengan begitu? Oh enggak. Rasulullah tetap sedang berdakwah. Hanya saja beliau memanfaatkan gitu Mut'am bin Adi untuk melindungi aktivitas dakwahnya. Kemudian ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang jadi penunjuk jalannya? Abdullah bin Uraikid. Siapa Abdullah bin Uraikid? Seorang musyrik. Gitu. Apakah Rasulullah tidak punya? Ini kan sedang memanfaatkan orang aja gitu. Nah, inilah gitu masalah kita. Kadangkala ini tuh bukan bisa jadi ya Bapak Ibu sekalian, bukan masalah perbedaan paham sebetulnya, tapi masalah kedengkian. Nah, ini juga yang harus kita hati-hati. Karena perbedaan terjadinya perselisihan itu bisa jadi sebetulnya udah beres kalau masalah fikihnya mah udah ngerti. Tapi karena dia bukan kelompok saya, karena saya anggap dia itu menyimpang, ya, padahal hanya perbedaan masalah furu, gitu ya. Kemudian, pokoknya kalau yang datangnya dari dia mau benar, mau salah, pokoknya hantam, gitu kan. Seperti itu yang terjadi kan, gitu. Sewaktu Hamas misalnya menjalin hubungan dengan Syiah itu dipandang sebagai langsung bahwa Hamas itu buatan Syiah, apalagi lebih jauh lagi ada yang mengatakan Hamas itu buatan Israel gitu kan. Ini ada sedang ada yang ngomong gitu ya kemarin, pura-pura sedang perang katanya gitu ya. Seperti itu tuduhan-tuduhannya. Karena apa? Gitu ya. Pecinta Syiah gitu. Ketika bekerja sama dengan Hamas, ketika bekerja sama dengan Iran, itu dikatakan begitu, pecinta Syiah. Tapi ketika Muhammad bin Salman menjalin hubungan dengan Syiah, nggak ngomong apa-apa ke dia. Nah kan itu ya, ini berarti masalahnya bukan masalah tentang fikih, bukan apa, bukan. Tapi masalahnya masalah hati. Masalah hati. Nah ini yang jadi semakin rumit itu permasalahan. Pertama, bodoh tentang masalah agama. Yang kedua, masalah hatinya gitu. Jadi rumit gitu, lebih rumit gitu ya permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali diskusi yang cukup agak berat gitu ya. Kalau mungkin perlu bahasan yang lain. Nanti di kesempatan yang lain insya Allah. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup. Barangkali diskusi dan obrolannya itu ada usulan juga. Nanti dibahas usul dan furu di pertemuan yang lain. Kalau kemudian usul fikih terutama kapan memilih
referensi dari Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya. Sebetulnya di Al-Irsyad di kajian virtual ini kan memang sudah ada gitu ya bahasan-bahasan terkait di usul fikih juga sudah di pengantar ilmu fikih oleh Ustadz Faris Baswedan. Kemudian di ranah akidahnya juga kita ada mengkaji gitu dengan Ustadz Ikrimah gitu di pertemuan-pertemuan yang lain gitu, bahkan masih berjalan gitu insya Allah. Baik, barangkali cukup untuk pertemuan kali ini Ustadz dan juga Ya, Ikhwat Iman jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita diskusikan tentunya menambah ilmu, wawasan dan juga tadi ya mungkin menumbuhkan keluasan dari hati kita agar kemudian tidak selalu perbedaan itu harus selalu berselisih begitu saja. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. istighfar, astagfirullahaladzim, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah Ya, khair. sami-sami. Jazakallah Ustaz. Pamit sadayana. Terima kasih.